ini setelah kita melihat lokasi tanah longsor di jalan longsor di Gurimbang ini ternyata ada 2 titik. Titik pertama ada di PDAM Tirta Segah Gurimbang. Titik yang kedua sekitar kurang lebih 200 meter dari sini. Nah, kemarin di Musrembang itu disampaikan hampir 1 tahun tidak ada penanganan. Tapi nyatanya setelah di lapangan kita ngelihat memang penanganan itu ada, meskipun tidak begitu maksimal. Mohon dijelaskan dari PU gimana ngeliat? Oke, baik. Terima kasih kesempatan kita bisa menjelaskan. Kami sekarang berada di Jalan Poros Kampung Gurimbang, persisnya di depan PDAM Tirta Segah Gurimbang. Jadi ruas jalan yang melewati Kampung Gurimbang ada sekitar 500 meter yang berada di pinggir sungai, Nah, ruas jalan yang berada di pinggir sungai ini dari kondisi yang ada di lapangan, kondisinya labil. Ya, kita melihat ada beberapa titik yang rawan longsor, termasuk yang di kondisi kita berada sekarang di depan PDAM ini terjadi longsor. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Salam tadi, sekitar 250 meter ke belakang kita juga ada titik longsor. Jadi kerawanan longsor ini sama di posisi jalan yang berada di pinggir sungai dengan panjang sekitar 500 meter ya, 500 meter. Adapun longsor yang di depan PDAM ini awalnya terjadi sekitar bulan Maret tahun lalu. Nah, pada saat terjadinya longsor, kami sudah melakukan tindakan-tindakan langkah untuk mengamankan supaya longsor tidak bertambah menjadi lebih besar, kemudian akses masyarakat tidak terputus. Waktu itu awalnya kita fokus untuk mencarikan jalur alternatif yang kita tangani juga waktu itu, yaitu melewati jalan yang di sebelah yang dilewati sekarang oleh masyarakat ya. Nah, kemudian terkait longsor yang di depan PDAM ini penanganan pertama kami sudah melakukan pada tanggal 15 April waktu itu. Penanganan yang kami laksanakan, kami menurunkan 15 April 2021 ya? Tahun lalu ya. Kami menurunkan ekskavator mini, kemudian juga kendaraan pengangkut material batu belah. Rencana mau kita tangani dengan meratakan dasar galian, kemudian kita mengisi dengan material batu belah. Batu belah, kemudian dipasang geotekstil, tanah timbunan pilihan, baru dipadatkan. Ternyata pada tanggal 15 April tersebut, ketika kami masih bekerja, posisi longsor ini masih bergerak. Jadi pada saat kita menimbun dengan batu gunung, itu terjadi gerakan. Longsor ini masih belum stabil, artinya masih rawan waktu itu. Sehingga penanganan dengan menggunakan timbunan batu belah tidak jadi kami laksanakan. Kami mempelajari situasi dan kondisinya dulu, karena nggak berani, karena waktu itu memang masih labil kondisinya ya, 15 April. Nah, setelah itu kami berkoordinasi dengan tim ahli dari ITS. Kami minta advis teknis rekomendasi lah untuk menangani longsoran kondisi seperti ini, masukannya kira-kira seperti apa. Pada tanggal 27 April 2021, tim teknis dari ITS, waktu itu Pak Profesor Suwarno dan Pak Budi Harjo ke lokasi sini, mempelajari situasi ini. Kemudian mereka mengkaji berdasarkan data-data tanah ya. Jadi memang di area di sini dari hasil penelitian mereka, pengkajian mereka, struktur tanahnya 3 meter dari permukaan, itu tanahnya adalah tanah yang cukup labil gitu. Nah, sekarang begini Pak Yun, kalau melihat kondisi 2 titik longsor yang ada, baik di depan PDAM Gurimbang maupun ke belakang kita ini kalau menurut Pak Jun strategis nggak untuk dilakukan penanganan di sini, atau ada alternatif lain? Oke, jadi dari hasil komunikasi dengan ahli ITS ya, mereka menggambarkan penanganan yang bisa dilaksanakan di sini. Ini adalah penanganan yang sifatnya paling efisien lah dari sisi hitungan biaya mereka. Itu adalah dengan second file, dengan bore file mesin. Jadi di sisi jalan sekitar 4 meter dari bibir sungai itu dipasang bore file mesin. Bore file mesin per jarak 2 meter, kemudian bore file itu diameternya 60 cm dan panjangnya 4 meter. 1 meter di permukaan, 3 meter tertanam di tanah keras ya. Pembiayaannya itu adalah
Jadi 33 miliar ya kan cukup besar untuk area sepanjang 500 meter ini. Nah, kalau kami merekomendasikan sebenarnya untuk area yang di luar dari depan PDAM ini, kita lakukan relokasi jalur jalan. Ada jalur jalan lama yang masih ada, bisa dilewati di Tugu Udang itu ya? Ya, di Tugu Udang. Memang ada yang harus kita bangun, sekitar 250 meter jalan baru yang kita bangun. Tapi kalau kami kalkulasikan, relokasi dengan menangani di sini itu lebih efektif, lebih efisien. Karena kan perhitungan kami sekitar 7,5 M. Insya Allah itu bisa tertangani, jalan itu bisa kita bangun, kita tingkatkan, itu bisa merelokasi di sini. Kecuali yang di depan PDAM, karena di sini kan memang wajib ada aset soalnya. Harus kita tangani karena adanya bangunan PDAM. IPA. PDAM. Ya perkiraan kami juga hasil koordinasi dengan ITS memakan biaya sekitar 3 miliar karena kan sekitar 50 meter penanganan. Oke. Ya. Jadi di depan PDAM kita tetap tangani. Ditambah jalur alternatif tadi. Ditambah jalur alternatif. Artinya sekitar 11 miliar lah ya. Ya. Sekitaran itu. Oke. Nah sekarang apa yang mau Pak Jun sampaikan terkait pemberitaan yang sudah muncul terkait Jalan Gurimbang ini? Oke. Jadi yang sudah kami lakukan sebenarnya untuk mengupayakan akses Jalan Gurimbang ini selalu dapat dilewati oleh masyarakat, tidak terputus aksesnya. Ya kami beberapa kali sudah melakukan perbaikan ya. Ada perbaikan yang sifatnya temporary, pemeliharaan jalan, penimbunan, kemudian kita grid dengan grader kita padatkan, termasuk di titik longsor ini. Jadi penanganan pertama kami ya pada waktu itu tanggal 15 April 2021 karena masih labil kita tidak bisa laksanakan. Nah, kemudian setelah mendapat arahan dari tim ahli ITS, kami melakukan penanganan lagi dengan melakukan pemancangan ulin ini untuk mengantisipasi tanah bergerak, kelongsoran yang lebih parah. Ya alhamdulillah kami amati ini kan tidak ada pergerakan lagi, ini sudah beberapa bulan kondisi seperti ini. Artinya kan kami bisa melihat kondisi yang ada ini sudah cukup settle. Permukaan dasar longsor ini sudah kelihatannya di posisi 3 meter yang memang dari penelitian posisi tanah kerasnya berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Ya, ini tinggal kita menyiapkan penanganan untuk mengiring pinggirnya dengan bor file mesin tadi itu yang saya sampaikan sekitar 3 miliar ya itu kan. Nah kemudian untuk yang longsor yang kedua yang sekitar 250 meter dari posisi kita sekarang, nah ini kami menyiapkan opsi pergeseran area jalan, pergeseran link jalan. Kita mengambil sedikit ke sisi tebing. Tapi ini juga sifatnya sementara karena kan di posisi jalan di sisi tebing itu juga ada kerawanan, ada longsor dan lain-lain. Nah, cuma kan kita upayakan ini adalah bagaimana supaya akses ini tidak terputus, masyarakat sudah bisa melewati. Alat berat kami juga sementara bekerja, kami sengaja menggunakan eksa kecil supaya tidak terlalu membebani di lokasi kerjaan, jadi tidak menimbulkan banyak getaran seperti itu ya. Nah, saya juga berharap anggaran untuk perbaikannya segera alokasikan ya sekitar 3 miliar tadi itu untuk mengamankan daerah sekitar sini. Mungkin ini kita prioritaskan dulu. Oke, baik, makasih Pak Jen. News.com media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya.